Keren banget ya. Iya, keren banget emang tampilannya si V20 ini. Punggungnya itu lihat dong, warna-warnanya bisa berubah-berubah kayak gitu ya. Tapi sebetulnya bukan ini kelebihannya. Bukan warna punggungnya, bukan tipisnya, bukan ringannya. Tapi kelebihan dia adalah karena dia cocok banget untuk content creator. Apalagi content creator pemula. Kalian nggak perlu beli banyak kamera untuk berkreasi. Bikin mudah kalau kalian mau bikin video unboxing. Mudah banget untuk vlogging. Dan vlogging juga akan jadi beda. Lebih personal aja gitu vloggingnya ntar ya. Dan nggak perlu pusing bikin setup supaya kalian bisa lihat diri kalian sendiri pada saat syuting. Biasanya kan pakai kamera yang ada bisa ngasih lihat layar gitu ya, atau pakai tambahan layar spesial. Nggak usah, semua bisa dilakukan dengan hanya satu device ini aja, si V20 ini aja. Jadi kesimpulannya, V20 ini bisa jadi sarana content creation yang sangat cocok, kekinian, dan cenderung terjangkau. Bahkan sebetulnya jadinya murah untuk kemampuannya. Tar dulu. Kok ada kesimpulan? Belum. Ini belum kesimpulan akhir, belum. Masih ada banyak lagi keunggulan dari smartphone yang unik satu ini. Dan kita jelaskan kenapa tadi dia dibilang hebat banget untuk content creator ya. Yuk, simak reviewnya. Ya, Vivo V20. Tagline-nya perfect shot, perfect moment ya. Hal yang menarik ditawarkan oleh si smartphone saat ini adalah 44 megapixel eye autofocus. Iya, kamera selfie-nya 44 megapiksel lengkap dengan autofocus. Mari kita langsung lihat isi boxnya si V20 ini. Kita lihat jelas ada unitnya di sini, ada screen protector yang udah terpasang di layar unit. Kemudian ada 33 watt flash charge. Ya. Kemudian ada kabel USB Type-C, ada soft case di sini, ada SIM ejector, ada earphone, dan ada paket dokumen. Nah, untuk desain ini menggunakan ultra sleek design dengan gaya slim and stylish yang mengedepankan tampilan sederhana tapi nilai estetikanya tinggi nih ya. Slim, ya ini emang tipis banget sih, sekitar 7,4 mili gitu ya. Dan dia stylish karena opsi warnanya. Nah, untuk opsi warnanya ini yang pertama ada Midnight Jazz, ini gradasi dari hitam ke abu-abu. Ini dimensinya yang tipis ya, dia 7,38 mm ketebalannya, tipis banget. Ini yang lebih tipis dari dua ini ya, dengan berat 171 gram. Sementara itu ada Sunset Melody, ini gradasi ungu orange terinspirasi langit sore waktu sunset. Nah, ini sedikit lebih tebal di 7,48 mm dengan bobot 1 gram lebih berat. Ya nggak ada efeknya sih, sebetulnya nggak terlalu terasa ya. Yang jelas dua-duanya tipis dan ringan. Bahan bodinya ini back covernya dari glass dengan AG matte glass finish. Dan frame-nya aluminium. Berkelas banget nggak tuh? Ya, untuk body kita lihat di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Di sisi atas kita lihat ada mikrofon. Sisi kiri kita lihat ada SIM tray. Ini adalah SIM tray non-hybrid, 2 nano SIM dan 1 micro SD. Ya, jadi bisa 2 SIM card plus 1 micro SD. Lalu di sisi bawah ada headphone jack. Yes, masih ada headphone jack di sini. Ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker. Sementara di sisi depan kita lihat, nah ini dia si front camera with 44 megapixel eye autofocus. Ini bisa eye tracking dan bisa autofocus. Sensornya adalah sensor 44 megapiksel ISOCELL ya, ISOCELL GH1, f2.0 autofocus. Videonya bisa sampai dengan 4K 30 fps, slow mo bisa 1080p 120 fps atau 720p 240 fps. Fitur-fitur lainnya juga lengkap, ada eye autofocus, ada super night selfie dengan soft light, kemudian ada steady face selfie video. Pokoknya lengkap deh si kameranya nih. Kemudian layarnya. Ini adalah layar 6,44 inci Full HD Plus AMOLED display. Ya, AMOLED display 60 Hz. Luar biasa. Resolusi 2400x1080 pixel. Panel AMOLED ini memiliki kapasitif touch dengan refresh rate 60 Hz dengan brightness 430 nits typical atau 690 nits untuk HBM atau high brightness mode. Nah, jadi kalau dia kena pencahayaan yang terang banget, dia akan ngelawan balik tuh sampai dengan hampir 700 nits. Ya, itu emang terjadi kalau siang-siang banget, biasanya ya terang banget cahayanya ya. Nah, layarnya juga dilengkapi dengan SGS Eye Care Display Certified, melindungi mata dari blue light yang berbahaya hingga 7,5% lebih baik dari rata-rata smartphone saat ini. Nah, di sisi depan ini kita juga ada earpiece dan ada screen touch ID atau si fingerprint sensor. Di sisi belakang kita lihat ini adalah 64 megapixel night camera-nya ya. Ini adalah main camera 64 megapiksel dengan sensor ISOCELL GW1 atau GW1, bukaannya f1.89. Ini autofocus tentunya. V20 ini menjadi yang pertama di V series dengan kamera 64 megapiksel loh. Ini untuk video dia bisa mencapai 4K 30 fps ya.
nggak main-main ini. Sementara untuk slow-mo 1080p 120 fps atau 720p 240 fps. Kemudian ada 8 megapiksel multimode kamera untuk wide angle, makro, dan depth camera. Multimode, jadi dipakai buat macam-macam kamera satu nih ya. Bukannya f2.2, autofocus, super wide angle 120 derajat, super makro juga 2,5 cm. Dan dia bisa melakukan perekaman video hingga 1080p 30 fps. Kemudian ada satu lagi mono kamera f2.4 2 megapiksel. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam SoC-nya. SoC-nya menggunakan Snapdragon 720G 8nm FinFET. Sebuah SoC yang sangat menarik sekali karena sebenarnya 720G itu hampir nggak jauh beda sama 730G. Perbedaannya hanya support di layar kalau nggak salah ya, dan sedikit performance. Tapi kenyataannya di kenyataan dunia nyatanya kita nggak menemukan perbedaan antara 720G dengan 730G yang terbiasa ditaruh di smartphone kelas menengah atas biasanya ya. Oke, lanjut untuk RAM dia 8GB dan storage 128GB. Ini nggak ada masalah harusnya karena bisa ada ekspansi storage dari microSD. Untuk baterai 4000 mAh. Jangan protes dulu, nanti kita lihat hasil tes baterainya. Dengan flash charge 33 watt. Untuk OS dia menggunakan Vantage OS 11 ya. Ini berbasis Android bukan 10, ini Android 11. Ya. Smartphone ini sepertinya adalah smartphone pertama yang resmi yang datangnya ke kami langsung Android 11. Fitur optimasi performanya lengkap, ada multi turbo dengan ART++ turbo untuk membuka aplikasi lebih cepat dengan switching aplikasi yang lebih responsif, serta game turbo dengan fitur baru Game Highway untuk optimasi resource saat gaming. Lalu ada Ultra Game Mode. Ini fitur pendukung gaming agar tidak terganggu oleh notifikasi masuk, accidental touch prevention, serta brightness lock ada di situ. Nah, kalau bicara sensor-sensornya lengkap, accelerometer, ambient light sensor, proximity, orientation, gyro, magnetic itu lengkap. Jadi ini memang kelas mid up ya. Kemudian untuk konektivitas dia 4G LTE ya tentunya karena masih 720G 4G LTE kayaknya nggak ada masalah. Untuk WiFi dia bisa 2,4 GHz maupun 5 GHz juga bisa. Dan dia bisa WiFi hotspot atau yang sering kita sebut sebagai WiFi sharing, di mana dia bisa connect ke WiFi hotspot lalu dia nge-share WiFi hotspot itu pakai WiFi lagi. Iya. Jadi WiFi-nya bisa menerima dan mengirimkan ke tempat yang lain lagi. Ya, jadi untuk connect ke satu WiFi hotspot itu beberapa device bisa hanya pakai lewat satu smartphone ini saja. Lalu dia juga punya Bluetooth 5.0 dan NFC multifunction. Ini seperti X50 Pro nih ya. Jadi nggak cuma sekedar bisa baca tag kartu NFC, ngisi e-money atau segala macam itu ya. Tapi dia juga bisa mengcopy access card misalnya atau smart card. Jadi kalau kalian punya access card itu bisa di-copy jadi pakai handphone aja, nggak usah pakai kartu kebanyakan gitu. Sangat berguna buat kalian yang banyak menggunakan access card, mungkin buat di kantor, mungkin buat di apartemen atau bahkan buat di rumah juga ya. Lalu kita masuk ke security. Dia menggunakan Screen Touch ID yang fingerprint sensor di layar itu dan face unlock tentunya. Nah, kami lakukan pengujian untuk Netflix yang sering banget kalian tanya. Sayangnya tidak bisa tampil HD, dia tertampilnya SD doang. Kemungkinan besar ini terjadi karena OS-nya yang masih baru itu. Ya, ini harusnya sih sebentar lagi berubah sih. Ini cuma masalah OS-nya terlalu baru aja. Ya, memang kadang-kadang OS baru suka kayak gitu ya. Sementara kalau kita lihat di YouTube, HDR berfungsi dengan normal, nggak ada masalah ya. Nah, kalau YouTube nggak punya masalah karena sama-sama Google dengan Android-nya kan gitu. V20 ini kelebihannya emang ada di kamera ya, terutama di kamera selfie-nya. Kayaknya paling cocok kita langsung tes kameranya. Nanti tesnya bersama dengan Chris. Tes kali ini kita akan unboxing Vivo V20 SE sekaligus pembahasannya dengan menggunakan V20. Halo teman-teman, balik lagi di Jagat Review TV dengan saya Chris. Dan di kesempatan kali ini saya udah kehadiran smartphone baru dari Vivo. Jadi di tangan saya kali ini sudah ada Vivo V20 SE. Seperti yang kalian lihat berikut ini. Dan sekarang ini kondisinya udah sore hari nih, saya baru mau jalan ke kantor untuk syuting di studio. Habis ini kita mau melakukan unboxing Vivo V20 SE. Jadi nanti kita akan lihat ada apa aja di paket penjualannya ini, dan kita akan lihat apa sih beberapa poin yang menarik dari Vivo V20 SE ini. Yuk!
Oke, jadi sekarang udah di studio, mari kita mulai aja langsung unboxing V20 SE ini. Oke, jadi untuk boxnya ini seperti ini bentuknya, untuk Vivo V20 SE. Ini varian RAM 8GB dan storage 128GB. Lalu kita lihat ke belakangnya, ini ada key selling point-nya. Di sini ada 32 megapiksel Super Night Selfie. Lalu ada 33 watt flash charge. Kemudian ada 48 megapiksel rear kamera. Oke. Lalu kita dapat yang warna oxygen blue namanya. Oke. Kita buka. V20 SE. Oke. Ini unitnya. Wow. Oke. Kita sampingin dulu. Kita lihat tadi yang ini dulu deh. Oke. Ini kita dapat. Oh, the clear case. The clear case. Kemudian ada dokumen dan di sini ada SIM ejector. Oke. Lalu kita lihat di sini. Nah, ini dia charger 33 watt flash charge-nya. Nah, seperti kalian lihat di sini ada 11 volt 3 ampere, maksimumnya 33 watt. Dan yang menarik di sini adalah ini chargernya udah made in Indonesia, teman-teman. Wah, keren-keren. Di sini kita dapat kabel Type C. Oh, dapat earphone. Nice. Oke, mari kita singkirin boxnya. Lalu kita lihat unitnya. Jadi kata Vivo ini desainnya ini adalah sleek magical design. Oke. Dan back cover ini terbuat dari polymer karbonat ya teman-teman. Untuk pilihan warnanya yang ada itu adalah graphite black dan oxygen blue. Yang di tangan saya kali ini adalah yang oxygen blue. Lalu untuk material frame-nya itu plastik juga. Dan yang menarik di sini ketebalannya sih. Tebalnya ini cuma 7,83 mm nih teman-teman. Dan yang first impression yang saya rasakan sih di sini nih bentuknya ini compact teman-teman, dan ini ringan banget karena di sini cuma 171 gram bobotnya ini. Udah lama gitu nggak ngerasain smartphone yang ringan kayak begini, kan rilisan sekarang rata-rata udah berat-berat di atas 190 rata-rata gitu. Jadi begitu ketemu yang 171 gram tuh rasanya, enteng banget nih, mantep. Oke, kebetulan di sini saya sudah selesai setel HP-nya, udah saya nyalain dan udah isi data segala macam. Nah, sekarang tampilan depannya ini seperti ini nih, teman-teman. Dan ini untuk layarnya ini spesifikasinya ini 6,44 inci dan ini Full HD Plus resolusinya ya. Dan yang menarik di sini adalah ini panelnya panel AMOLED, teman-teman. Jadi kelihatan banget nih pas lagi booting di awal nih, lihat wallpaper-nya udah kelihatan kok ini layarnya AMOLED. Dan nggak cuma panel AMOLED aja, tapi color gamutnya sendiri juga udah bagus banget. Dia udah 103% NTSC. Lalu untuk refresh rate sendiri, ternyata ini masih 60 Hz ya teman-teman. Standar 60 Hz. Untuk spesifikasinya bisa kalian lihat berikut ini. Ini pakai Snapdragon 665, RAM-nya 8GB dan storage-nya 128GB. Nah, ini storage-nya menarik nih, ini gede storage-nya. Kemudian baterainya 4100 mAh. Jadi itu baterainya memang bukan yang paling besar, cuman itu emang udah resiko untuk menciptakan smartphone dengan bodi setipis dan seringkas ini. Jadi emang baterai 4100 itu udah standar lah, udah mencukupi kok. Lalu kita coba lihat untuk OS-nya, kita lihat di About Phone. Nah, ini Android-nya masih Android 10 ya kalau ini ya. Dia kan ada di kakaknya itu udah pakai Android 11, cuman kalau di Vivo V20 SE ini dia masih pakai Android 10. OS-nya ini sudah pakai Funtaus OS 11 Global. Nah, nilai jual utama di Vivo V20 SE ini nih, selain di desain yang cakep ini, dia juga menyemati kamera yang lumayan oke. Jadi kamera utamanya ini ada 48 megapiksel rear kamera, lalu ada 8 megapiksel super wide angle and super macro. Jadi kameranya ini merangkap super wide angle dan super macro itu jadi satu gitu. Dan kameranya ini autofocus ya teman-teman. Lalu ada 2 megapiksel depth kamera. Lalu untuk kamera selfie ini dia menggunakan 32 megapiksel super night selfie. Nah, untuk tampilan kameranya kurang lebih seperti ini. Ini untuk bagian foto. Kita coba ambil fotonya. Kalau mau pindah ke kamera yang lain, misalnya ke super wide angle, ambilnya di sini. Kemudian untuk selfie, mari kita lihat. Oke, dari nyoba-nyoba bentar dan lihat penampilannya ini sih udah positif banget ya. Jadi desainnya memang cakep terutama, dan kameranya juga terlihat lumayan.
Jadi mari kita lihat aja nanti akan dirilis dengan harga berapa ini Vivo V20 SE ini. Karena sampai saat video ini dibuat kita belum tahu harganya, jadi kita tunggu aja pas lagi launching, maksudnya pas sudah launching. Dan harganya itu nanti kita akan update di deskripsi video ini. Nah, sebelum saya sudahi video ini, saya kasih tahu ke kalian, dari awal video unboxing ini dimulai sampai sekarang, semua video dan beberapa fotonya itu saya gunakan kamera Vivo V20. Jadi mungkin saya kasih lihat aja di sini. Nah, ini semua saya rekam menggunakan smartphone doang nih teman-teman. Biasanya kan kamera selfie dan kamera utama itu agak kebanding kualitasnya ya. Jadi kadang-kadang kalian terpaksa pakai kamera utamanya. Tapi sekarang kalian bisa pakai kamera selfie-nya doang nih, karena kamera selfie-nya kualitasnya udah bagus. Dan kalian nggak perlu khawatir angle itu akan berantakan atau enggak, karena kalian kan bisa lihat di layarnya juga. Jadi kalian bisa atur sendiri posisinya seperti apa, dan kalian tinggal rekam lalu mulai. Nah, karena kamera selfie-nya juga autofocus, untuk kalian bikin konten vlogging, untuk misalnya konten-konten creation untuk yang butuh presentasi seperti ini, dan asik ini, kalian bisa tunjukin barang yang pengen kalian presentasikan ke kamera seperti ini, dalam jarak dekat. Karena kameranya ini autofocus. Kalau misalnya kameranya fix focus, kalian nggak bisa seperti ini nih. Jadi kalau kalian nunjukin ke kamera seperti ini, itu akan blur doang, karena fix focus. Tapi karena ini autofocus, kalian bisa tunjukin objek yang kalian pengen tampilkan ke kamera ini, seperti ini. Asik kan? Nah, jadi gimana menurut kalian? Teknologi ini udah canggih banget ya teman-teman. Jadi untuk kalian membuat video konten atau content creation, ya kalian udah nggak perlu kamera yang gede-gede lagi nih. Kalian cukup pakai kamera smartphone aja dan hasilnya udah bisa seperti ini. Jadi mungkin sekian dulu video unboxing kali ini. Kita lanjut ke Mas Teddy. Ya, jadi gimana? Keren kan? Kalau misalnya dia pakai buat content creation gitu? Keren nggak? Keren banget memang si V20 ini ya. Nah, nggak cuma bagus untuk konten video yang seperti tadi aja, tapi Vivo V20 ini juga bisa untuk foto-foto keren dengan berbagai fitur spesial dari Vivo. Seperti misalnya Super Night Mode. Ini bikin foto di tempat gelap, hasilnya jadi lebih terang. Pas masuk mode Night Mode, dia akan menggunakan shutter speed yang lebih lambat. Dan hasilnya bisa kalian lihat seperti ini. Ya, jelas ya, jadinya lebih terang di tempat yang gelap. Lalu ada Super Wide Night Mode. Fitur Night Mode ini bisa bekerja di Super Wide Angle-nya juga. Jadi biasanya kan Night Mode tuh cuma di kamera utama. Ini nggak, di Super Wide Angle juga berfungsi juga. Jadi cocok banget untuk pemandangan malam misalnya, atau di dalam cafe mungkin kalau udah bisa ngafe lagi ya. Gitu. Ya, itu penting banget pakai wide angle. Kemudian Tripod Night Mode. Ya, sesuai dengan namanya, ini untuk ngambil foto malam dengan shutter speed yang lebih panjang lagi. Hasilnya akan lebih terang, tapi memang sesuai dengan namanya harus pakai tripod atau pakai tripod di situ ya. Karena kalau goyang dikit ya memang langsung blur. Tapi memang ini dibutuhkan buat yang kalian yang mau nyari mungkin star trail gitu ya, bisa jadi ya. Kemudian ada Stylish Night Filters. Vivo memberikan kita opsi filter warna saat pakai night mode. Di menu night mode tinggal pilih bagian style, nanti kita bisa pilih warna yang sesuai dengan selera. Lalu ada Dynamic Sky, ini adalah editor foto bawaan Vivo. Dengan editor ini kita bisa mengedit bagian langit jadi sesuai dengan selera kita. Dan menariknya, langit ini kita bisa bikin jadi bergerak-bergerak juga. Wow, ini sih menarik sih Dynamic Sky ini ya. Nah, kemudian ada Memory Recolor. Ini bisa ngebersihin foto jadul biar fotonya jadi lebih bersih. Ini bagus untuk ngereproduksi foto-foto tua. Jadi kalau akan ada foto-foto lama yang mau direproduksi, mau didigitalkan, nah bisa pakai Memory Recolor ini. Lalu seperti udah dibahas tadi, dia juga punya 4K selfie video. Jadi selfie-nya itu memungkinkan pakai resolusi hingga 4K. Jelas ini karena sensor yang besar dan canggih tadi ya. Lalu 2V video, ya kalau ini sudah didemokan tadi. Oke, kita langsung masuk aja ke pengujian performa sekarang. Antutu 7, kita lihat skornya di 220 ribuan. Wow, ini nice. Kemudian Antutu 8 di 280 ribuan. Lagi-lagi skor yang cukup oke untuk Snapdragon 720G. Geekbench, baik Geekbench 4 maupun di Geekbench 5, kita melihat bahwa skornya lagi-lagi sangat menarik. Ini skor yang lumayan tinggi untuk SoC yang satu ini. Lalu untuk 3D Mark kita lihat di Slingshot Extreme OpenGL grafik skornya adalah 2453. Lagi-lagi cukup oke. Dan untuk GFX Bench 1080p T-Rex off-screen kita dapat 85 fps. Nah, kita mau masuk ke pengujian gaming, cuma sayangnya lagi-lagi kita agak sedikit dibatasi oleh Android 11. Jadi kita nggak bisa punya FPS counter, kita nggak bisa lihat berapa FPS dia jalan. Kita hanya bisa menceritakan pengalamannya aja jadi ya. Pertama kita mulai dengan PUBG Mobile ya. Default maksimumnya adalah Smooth Ultra, Extreme belum dibuka sampai sekarang 720G, entah kenapa nggak dibuka Smooth Extreme-nya. Bukan karena nggak sanggup sih sebetulnya. Hasilnya walaupun kita nggak bisa lihat FPS-nya berapa, tapi terlihat sangat lancar dan tanpa masalah.
Kemudian Call of Duty, kita lihat graphics very high, frame rate very high, all effect on, hasilnya lancar, mulus, kita nggak ada stuttering gitu, nggak ada. Lalu Honkai Impact 3, meskipun ini bukan smartphone gaming, tapi kita juga tes di sini, kita tes di high, frame rate di 60, all effect off, hasilnya cukup lancar, udah masuk minimum lancar lah kalau pakai Snapdragon 720G memang ya. Nah, mari kita masuk ke pengujian baterainya. Hasil tes baterainya 21 jam 24 menit atau sekitar 21,5 jam. Luar biasa ya, ini luar biasa banget video playbacknya. Bayangkan ini dilakukan dengan baterai hanya 4000 mAh. Jadi memang sukses Vivo membuat smartphone-nya satu ini jadi irit banget tapi tetap tipis. Lalu untuk charging gimana? Baterai 4000 mAh ini di-charge dengan 33 watt flash charge. Kita lihat dari 0 sampai full, dia hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Ya, ini bervariasi antara 1 jam 3 menit sampai 1 jam 13 menit kurang lebih. Tergantung aplikasi apa yang dihidupkan. Tapi kalau kita matikan semua aplikasi, memang dia bisa sekitar 1 jam dari 0 sampai full. Nah, tentunya kalian tertarik untuk harganya? Ya, harganya cek di deskripsi ya. Lihat, cek, jangan males scroll ke bawah sedikit, cek ke deskripsi ya. Kesimpulan, kita bisa lihat bahwa haptic feedback atau respons pada saat ngetik emang rasanya nggak begitu mantap gitu ya. Di kelas ini kita berharap pengalaman ngetiknya sedikit lebih enak lagi. Tapi ada kemungkinan juga ini bisa diperbaiki dengan update software. Karena selama kita mencoba, Vivo juga memberitahu bahwa masih akan ada update software berikutnya. Hal yang terjadi sama juga dengan Netflix yang masih belum bisa HD. Kemungkinan ya masalah OS juga karena masih sangat baru. Ini harusnya akan diupdate di kemudian hari. Untuk sementara waktu buat kalian yang beli dan kondisinya memang belum bisa HD, caranya adalah gimana? Download dulu di high quality, nanti bisa ditonton ya belakangan. Itu tetap kualitasnya tinggi kok. Kemudian layar, mungkin ada yang komplain, ya layar masih 60 Hz, nggak 90 gitu. Ada benernya, tapi ini dikompensasi dengan kenyataan bahwa ini adalah layar AMOLED. Warnanya keren banget dan sepertinya kombinasi ini membuat baterainya jadi irit banget. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya tadi penggunaan Android 11. Ini versi OS yang sangat kekinian. Keuntungannya adalah ya kalian langsung dapat 11. Dari awal langsung 11. Sementara yang lain masih mimpi mau dapat update 11, dia udah dapat. Yang lain masih ada yang mimpi, masih ada yang baru dapat beta, yang ini full langsung gitu ya. Tapi kelemahannya memang ada di ekosistem aplikasinya, software-softwarenya mungkin banyak yang belum bisa beradaptasi dengan Android 11. Para developer akan segera menyelesaikan diri ke Android 11 karena toh nanti pada akhirnya semua akan pindah ke 11. Kemudian berikutnya lagi kita bisa lihat adalah desain yang keren dan mewah. Ini terutama warna Sunset Melody yang ini keren banget ya. Ukurannya juga compact. Ini jarang banget kita akhir-akhir nemuin yang smartphone yang compact. Kebanyakan tuh gede-gede banget gitu ya. Ngasih baterai besar-besar itu mudah, tapi bikin yang tipis tapi baterainya irit itu yang susah memang ya. Dan ini saya rasa sih banyak yang nyari karena tipis dan ringan. 44 megapiksel front kameranya luar biasa bagus. Ini kemampuan dan fitur-fitur sangat cocok buat yang mau pakai buat konten creator, terutama yang suka vlogging atau bahkan mau buat unboxing. Dan ya kalian pikirkanlah bisa dipakai buat apa lagi nih, dual kamera yang bisa fleksibel banget milih kameranya. Lalu jangan dilupakan main kameranya termasuk juga bagus. Autofocusnya itu bagus banget. Saya juga takjub pertama kalinya, ini autofocusnya kelasnya beda banget nih ya, kencang banget. Dan kualitas gambarnya juga oke banget ya. Chargingnya juga kencang. Baterai life-nya tergolong irit, bahkan irit banget untuk baterai seukuran segini dan bodi tipis ini. Dan yang terakhir, smartphone ini dilengkapi dengan performa yang lumayan kencang berkat penggunaan Snapdragon 720G. Ya, kami tidak melihat 720G menjadi sebuah kelemahan di sini karena sebuah smartphone harus dilihat dari total keseluruhan kemampuan smartphone-nya. 720G dengan harga segini dan kemampuan sebanyak ini rasanya pantas-pantas aja sih. Jadi akhirnya kamera selfie dedicated dengan resolusi tinggi ada yang sampai sekeren ini ya. Ini membuat harga si V20 terasa sepadan jika kita lihat total fitur, performa dan apa yang bisa dicapai dengan smartphone ini. Untuk kalian yang mau mencoba menjadi konten kreator berbasis video dan foto, V20 bisa jadi andalan yang mantep untuk pemula mungkin ya. Mau bikin review, unboxing, vlogging, selfie, dokumentasi dan sebagainya aman dengan fitur spesial si V20 ini. Sementara itu performanya juga oke, dipadu dengan bodi yang tipis dan ringan dan stylish. Bisa jadi ini smartphone yang ditunggu-tunggu banyak orang. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.